Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wahyu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing terkait update mengenai persyaratan naik pesawat terbang. Oke, ini saya ambil dari garudaindonesia.com. Informasi mengenai kebijakan operasional penerbangan terkait COVID-19. Nah, ini dia terakhir diperbaharui tanggal 25 Juli 2021 pukul 22. Persyaratan perjalanan dan dokumen penerbangan. Persyaratan perjalanan dan dokumen penerbangan yang tercantum di bawah ini adalah berdasarkan peraturan pemerintah Indonesia, pemerintah daerah, atau otoritas berwenang terkait. Nah, ini peraturan yang barunya, teman-teman. Penerbangan domestik selama periode PPKM. Peraturan di bawah ini adalah persyaratan dokumen untuk penerbangan domestik pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat yang berlaku mulai 5 Juli hingga pemberitahuan selanjutnya di luar periode Idul Adha tanggal 19 sampai 25 Juli 2021 kemarin. Jadi ini dia peraturan barunya. Perhatian, hasil negatif tes COVID-19 wajib diterbitkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasyankes yang disebutkan dalam keputusan Menkes RI. Ini dia listnya, bisa lihat di sini. Ada di video saya yang lainnya juga. Ini dia, teman-teman. Jadi nanti bisa dicek di sini. Dan penumpang harus memastikan bahwa hasil tes diupload ke sistem aplikasi EHC kita oleh Fasyankes terkait. Oke. Jadi setelah kita melakukan swab PCR di Fasyankes yang ditunjuk oleh Menkes RI, nanti hasilnya dikirim ke aplikasi EHC kita. Nanti dari aplikasi EHC kita itu bisa kita tunjukkan barcode-nya ke petugas di bandara. Sepertinya di peraturan yang baru ini sudah tidak perlu STRP lagi, surat izin, karena tidak ada di sini. Oke, baik, lanjut. Ini ya, kita lanjut ya langsung. Dari atau ke Pulau Jawa atau dari ke Pulau Bali, sama ya, dari Pulau Jawa atau Pulau Bali atau ke Pulau Jawa ke Pulau Bali itu masih membutuhkan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Nah, ini dia. Surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR harus dilengkapi dengan barcode atau QR code yang diterbitkan fasilitas kesehatan terkait. Anak di bawah 12 tahun tidak wajib menunjukkan kartu vaksinasi, tapi wajib menunjukkan hasil negatif RT-PCR. Anak di bawah usia 5 tahun tidak wajib menunjukkan kartu hasil vaksinasi dan hasil negatif PCR. Oke, kita lanjut. Untuk di Pulau Sumatera, teman-teman yang akan menuju ke Pekanbaru, ke Lampung, ke Sibolga, ke Batam, dan ke Tanjung Pinang, itu wajib membawa surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Dan jika teman-teman ke Pulau Sumatera selain ke yang ada di tabel ini, misalnya ke Medan, ke Aceh, ke Palembang, ke Jambi, itu tidak perlu surat vaksin dan boleh menggunakan rapid test antigen. Oke, baik. Kecuali dari Sibolga ini harus membawa surat vaksin dan menggunakan swab RT-PCR. Oke, kita lanjut. Di Pulau Sulawesi, ke Makassar wajib menggunakan swab RT-PCR saja. Ke Manado wajib menggunakan swab RT-PCR saja. Nanti pada saat kedatangan di Bandara Samratulangi,
penumpang akan diwajibkan untuk melakukan tes rapid antigen oleh otoritas setempat. Dari atau ke Palu, wajib menggunakan surat vaksin, dan untuk swab RT-PCR atau rapid test antigennya, mengikuti syarat asal atau tujuan keberangkatan. Oke, baik. Ke Gorontalo, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Ini ada peraturan tambahannya. Akan dilakukan tes rapid antigen di saat kedatangan, dan apabila hasilnya positif akan dilakukan tes RT-PCR dan wajib isolasi menunggu hasilnya. Ini jika teman-teman berangkat dari Gorontalo, wajib menggunakan surat vaksin untuk swab RT-PCR-nya dan rapid test antigennya mengikuti syarat tujuan. Jadi mengikuti syarat tujuan. Ke Kendari, wajib menggunakan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Untuk teman-teman di sini surat vaksinnya itu minimal teman-teman pernah 1 kali melakukan tes vaksin. Ke Pulau Kalimantan, ke Pontianak, wajib menggunakan swab RT-PCR dihitung sejak pengambilan sampel. Ini kalau ke Pontianak jelas dihitung sejak pengambilan sampel. Ada peraturan tambahannya. Surat keterangan harus tercantum di dalam aplikasi EHC, di EHC penumpang. Dan di surat keterangan harus tertera QR code. Apabila penumpang tidak dapat menunjukkan validasi barcode digital hasil negatif RT-PCR pada EHC, maka tidak dapat melanjutkan penerbangan atau dapat melakukan tes RT-PCR ulang dan menunjukkan barcode, atau tetap melanjutkan perjalanan ke Pontianak dan akan dilakukan tes rapid antigen di kedatangan atas biaya sendiri. Ke Banjarmasin, wajib menggunakan swab RT-PCR. Ke Tarakan, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Rapid test antigen berlaku 1 kali 24 jam. Ke Palangkaraya, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Peraturan tambahannya, jika ingin ke Palangkaraya, hasil negatif tes RT-PCR harus dilengkapi dengan cap basah atau barcode atau QR code yang diterbitkan fasilitas kesehatan yang terdaftar di Dinas Kesehatan daerah asal pelaku perjalanan. Penumpang wajib dikarantina yang disediakan oleh pemerintah daerah atau perusahaan atau badan usaha atau swasta dengan biaya mandiri selama 5 kali 24 jam untuk warga negara Indonesia, kecuali untuk pelaku perjalanan dalam kategori berikut. Harus disertai surat keterangan dari instansi terkait. Misalnya perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi 1 orang keluarga, dan kepentingan persalinan, serta kepentingan tertentu lainnya. Ke Kalimantan Timur, ke Balikpapan atau Berau, menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam, serta rapid test antigen berlaku 1 kali 24 jam. Khusus tujuan Balikpapan akan dilakukan tes RT-PCR atau rapid antigen secara acak saat kedatangan. Baik, lanjut. Jika teman-teman ke Nusa Tenggara, ke Maluku, atau ke Pulau Papua, berikut persyaratannya.
dari atau ke Nusa Tenggara Barat termasuk Lombok menggunakan surat vaksin untuk swab RT-PCR dan rapid test antigennya mengikuti syarat asal atau tujuan keberangkatan. Ke Nusa Tenggara Timur dari luar Nusa Tenggara Timur wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR. Jika teman-teman tujuan wisata ke Labuan Bajo harus registrasi, ada di sini registrasi. Registrasi terlebih dahulu jika ingin berwisata ke Labuan Bajo. Oke, baik. Lanjut ke Ambon menggunakan surat vaksin untuk swab RT-PCR dan rapid test antigennya mengikuti syarat asal keberangkatan. Ke Jayapura menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Untuk rapid test antigen hanya berlaku untuk penumpang yang bertempat tinggal atau penduduk ber-KTP atau identitas atau berdinas termasuk suami istri dan anak di Provinsi Papua. Ke Sorong wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Untuk rapid test antigennya 1 kali 24 jam, tapi harus mengikuti syarat tambahannya, yaitu penduduk yang bukan berdomisili KTP Papua Barat tanpa kepentingan yang mendesak dilarang masuk ke Sorong. Ini dia kepentingan mendesaknya, teman-teman. Ke Biak boleh menggunakan surat vaksin dan boleh menggunakan swab RT-PCR 2 kali 24 jam atau rapid test antigen berlaku 1 kali 24 jam. Ke Timika menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Hasil negatif tes rapid antigen hanya berlaku untuk penerbangan dari Jayapura, Merauke, Biak, dan Nabire, berlaku 1 kali 24 jam. Ke Papua Barat selain Sorong, menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 1 kali 24 jam. Dari Papua Barat, wajib menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Untuk rapid test antigennya mengikuti syarat tujuan. Dari Nabire, dari atau ke Nabire, wajib menggunakan surat vaksin dan menggunakan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam dan rapid test antigen berlaku 1 kali 24 jam. Persyaratan tambahannya wajib dilengkapi surat izin keluar masuk SIKIM dari gugus tugas COVID-19 dengan menghubungi nomor berikut. Ke Merauke menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR berlaku 2 kali 24 jam. Dari Merauke menggunakan surat vaksin dan swab RT-PCR untuk rapid test antigennya mengikuti syarat tujuan. Nah, untuk asal atau tujuan selain provinsi, kabupaten, kota yang disebutkan tadi di atas, jika tidak ada di tabel di atas, menggunakan peraturan ini. Dari atau ke selain yang di atas, hanya menggunakan swab RT-PCR atau rapid test antigen. Oke, baik teman-teman. Nah, ini dia. Hal-hal yang perlu diperhatikan, tadi poin 1 sudah. Poin 2, jika terdapat perbedaan persyaratan antara daerah asal dan tujuan keberangkatan, maka peraturan mengikuti yang lebih ketat atau sesuai dengan kebijakan kantor kesehatan pelabuhan KKP setempat. Nomor 3, harus mengisi
aplikasi EHC. Nomor 4, penumpang yang berusia di bawah 18 tahun tetap diwajibkan mengikuti persyaratan dokumen yang berlaku sesuai daerah tujuan. Anak di bawah usia 12 tahun yang belum dapat vaksin tidak disarankan untuk berpergian selama periode PPKM darurat. Penumpang dengan kepentingan khusus yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan surat keterangan dokter spesialis dapat melakukan perjalanan dengan menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR sesuai ketentuan destinasi tujuan. Penumpang yang berangkat dari wilayah perbatasan dan daerah 3T tertinggal terdepan terluar tidak berlaku ketentuan surat kesehatan sebagaimana yang diharuskan. Nah, ini penting juga nih. Penumpang dengan penerbangan domestik transit tidak keluar bandara, tidak ganti penerbangan, maka mengacu pada persyaratan tujuan akhir penerbangan. Untuk poin 9, penerbangan internasional masuk ke Indonesia yang memiliki penerbangan lanjutan domestik agar mengikuti persyaratan masuk Indonesia. Ini ada catatan penting lagi. Penumpang mohon untuk dapat menyiapkan printout atau dicetak seluruh dokumen persyaratan beserta aslinya sebelum tiba di bandara keberangkatan untuk dilaporkan dan diserahkan ke petugas check-in counter. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sharing pada video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau koreksi, silakan tulis di kolom komentar. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Yang penting semua sehat. Oke, terima kasih.